Nah, tema kita pagi ini belajar mempercayai Tuhan Yesus lebih daripada siapapun juga. Yang dari Sydney ada beberapa saudara-saudara gabung. Nah, untuk bisa mempercayai Tuhan Yesus dan Bapa di surga lebih daripada siapapun juga, ternyata satu-satunya cara kita harus seperti anak-anak. Kenapa begitu? Ternyata dalam konsep hidup manusia, hanya usia anak-anak yang bisa mempercayai seseorang itu sepenuh hati. Saya ulangi lagi, ternyata dalam hidup anak-anak adalah usia manusia yang paling mampu, paling bisa mempercayai seseorang dengan sepenuh hati, dengan pasrah. Saya tanya begini, siapa yang pernah mempertanyakan seorang anak itu konsep mama dan konsep papa itu bukan seperti konsep orang dewasa. Oh, ini papaku, ini mamaku. Ternyata bukan. Konsep anak-anak mengenal figur ayah dan ibunya itu hanya modal percaya, bukan modal konsep papa mama, ayah ibu. Saya harap kalimat ini bisa menolong setiap kita untuk bisa mengerti, ya. Jadi begini, seorang anak tahu itu ayah ibunya itu bukan karena dia tahu oh ini biologis, aku lahir dari mereka. Tidak, saudara. Ternyata konsep anak-anak tahu mempercayai itu ayahnya dan ibunya itu karena hanya modal percaya atau modal pasrah. Maaf. Ya. Maaf ya. Karena saya sudah membuktikan puluhan anak yang sejak bayi saya dapatkan dari satu keluarga yang berantakan, pokoknya nggak mau ngurus anaknya. Lalu anak-anak itu diadopsi oleh beberapa keluarga, ya, diambil masing-masing itu. Nah, ternyata anak-anak itu betul-betul bisa menyatu dengan ayah ibunya, maaf, yang bukan kandung. Maka itu saya bisa belajar. Ternyata konsep anak-anak yang tahu bahwa ini adalah ayahnya dan ini adalah ibunya bukan karena tahu secara faktor biologis, tidak, tetapi karena mereka anak-anak itu pasrah kepada dua orang yang mengasihi dia. Ya, ini yang luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, belajarlah kepada anak kecil dan belajarlah seperti anak-anak. Bahkan dengan tegas Tuhan Yesus berkata, maka mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, ayo. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sedang gelisah menghadapi sesuatu. Sedang panik karena ada sesuatu yang belum bisa teratasi. Ayo hari ini kita belajar seperti anak kecil. Kita belajar dari anak kecil yang sangat pasrah hidup. Memasrahkan hidupnya kepada orang tuanya walaupun bukan kandung. Ayo belajar seperti anak kecil.
Ya nggak perlu tes DNA, ini papaku atau mamaku, nggak perlu. Nggak perlu. Tadi pagi salah seorang anak saya di Nabire, dan saya sudah share, sempat nulis kata-kata yang bagus, ya. Dan waktu saya share semuanya itu, komennya semuanya sama, ya, sama, ya. Apa itu? Saya mau bacakan ini ya. Ini keren sekali tulisan ini. Ayo kita semuanya belajar untuk jangan tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita ini. Adakah masalah yang lebih besar dari Tuhan? Ya, saya ulangi. Adakah masalah yang lebih besar dari Tuhan? Jika ada di antara saudara yang menemukan masalah itu lebih besar dari Tuhan, berhentilah bertuhan, tapi sembahlah masalah. Keren ya tulisan ini. Artinya, kalau ada di antara kita menganggap masalah yang saudara hadap itu lebih besar daripada Tuhan yang saudara percayai, ya tukar saja. Jangan jadikan Tuhan itu Tuhan karena saudara mengecilkan Tuhan, tapi sembahlah masalah karena saudara membesar-besarkan masalah. Wah, itu konsep yang sangat tepat, tajam kata-kata itu. Jadi untuk kita tidak membesar-besarkan masalah sehingga masalah itu jadi seperti Tuhan yang besar, maka caranya cuma satu, jadilah seperti anak kecil, ya, jadilah seperti anak kecil yang sangat mempercayai orang tuanya, ya. Oh, coba diulang, ada yang ngomong baik. Tadi Dedi sudah kirim kamu loh, Theo. Ya, coba ya dicek ya. Adakah masalah yang lebih besar dari Tuhan? Jika ada, berhentilah bertuhan dan sembahlah masalah. Wah, ini kata-kata bagus sekali. Terus kesaksian, ya. Tadi malam di sini ya di Papua sudah lewat 1:30 malam. Ya, tiba-tiba handphone saya bunyi. Nah, terus saya buka, ternyata ada WA dari seorang saudara kita yang masih muslim. Nah, saudara ini saya pernah ketemu di suatu toko waktu dia bekerja. Ya, satu toko di Nabire. Nah, pas dia ngelayani, terus Roh Kudus mengingatkan sesuatu tentang masa kecilnya. Dia kaget sekali kok saya tahu. Nah, tiba-tiba dia bilang, dia manggil saya Papa, saya nggak tahu kok malam ini saya nggak bisa tidur, saya gelisah dan saya ingat Papa. Terus saya tanya, apa yang Papa bisa bantu? Nah, saudara, terus dia memberikan emotikon wajah orang nangis. Ya, akhirnya saya telepon. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Kenapa gelisah? Saudara, ada kata-kata yang luar biasa. Coba mudah-mudahan ada di sini. Bagaimana caranya? Ini tanya dia ya. Bagaimana caranya supaya hati saya tidak selalu gelisah, Papa? Nah, terus saya jawab. Maaf, Papa. Ya, dia masih ngomong. Mungkin saya bertanya kurang baik. Tapi karena suasana hati saya lagi seperti ini, Papa. Terus saya jawab. Nah, hati yang gelisah karena ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Coba tenangkan hatimu. Lupakan keinginanmu yang belum tercapai. Buatlah tidur sekarang, besok hadapi lagi. Nah, terus dia bilang, baik Papa. Tapi demi Tuhan Papa, hati saya tadi langsung tenang setelah saya baca WA Papa itu. Nah, terus saya tanya, apa masalahmu? Nah, terus dia sebutkan, ternyata dia sudah cerai, pisah dengan istrinya, dan dia punya 2 anak yang dia rindukan, nggak bisa ketemu. Nah, saudara, coba bisa seperti ini. Tengah malam tiba-tiba dia rasa gelisah.
Dan Tuhan ingatkan untuk kontak. Ya udah, saya jawab. Ya saya nggak ajak dia doa, tidak. Tapi saya yakinkan dia. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kamu. Mengasihi anak-anakmu. Nah, saya ulangi lagi. Saya tidak tahu siapa saja. Mungkin di antara anak-anak saya, saudara warga binaan, di penjara mana saja, atau siapa saja yang sedang bergabung, ada yang sambil kerja, tapi ikut mendengarkan ini. Tapi yang hari-hari ini sedang gelisah tentang sesuatu yang saudara hadapi. Ingat, belajarlah seperti anak kecil, belajarlah dari anak kecil. Karena mereka itu bisa pasrah total kepada yang mereka sebut papa mama. Walaupun yang mereka panggil papa mama itu belum tentu papa mama kandungnya. Tapi anak-anak itu bisa yakin, merasa aman dengan dua orang yang mereka panggil papa mama yang belum tentu papa mama kandungnya. Nah, saya harap kalimat ini membuat setiap pribadi bisa, iya betul juga ya. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita belajar seperti anak kecil? Karena anak kecil itu pasrah dan percaya kepada dua orang yang mereka panggil papa mama yang belum tentu itu papa mama kandungnya. Karena apa? Ya mereka nggak mau mikir yang jauh-jauh seperti kita. Maka itu dari awal tadi yang saya katakan. Ternyata hal yang sulit buat saudara dan buat saya. Setelah kita dewasa ini, justru sulit untuk kita kembali seperti mereka. Sulit. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, belajarlah kepada anak-anak itu. Kemarin saya pergi dengan seorang anak kami, dia bawa dua anaknya, cucu saya. Nah ternyata anak yang nomor 2 ini, saya kaget juga. Dia bisa cerita di mobil. Ya dalam bahasa anak-anak ya, bapaknya yang cerita. Dia itu mengidolakan saya sebagai opanya. Nah terus saya coba tanya, dalam hal apa? Nah dia jawabnya singkat. Opa itu pintar. Loh kenapa kamu bilang begitu? Saudara, ini jawaban anak-anak. Karena tiap hari bisa khotbah. Saya tertawa. Nah bapaknya langsung cerita. Bagaimana anak itu? Nah betul, ini ada komen. Anak kecil tidak pernah curiga. Setuju Pak Artono. Anak kecil itu nggak pernah curiga, polos. Maka itu maaf, kurang ajar betul orang-orang dewasa yang menyesatkan, yang menipu, yang membohongin anak-anak. Maka itu Tuhan Yesus marah kepada orang dewasa yang menyesatkan anak kecil. Lebih baik batu kilangan diikatkan di leher orang dewasa itu dan dia dibuang ke laut. Wih, itu ayat sadis sekali. Ya Simpson, ini hamba Tuhan yang ada di Lawas, yang pernah tinggal di Nabire. Betul, ini komennya bagus. Kami sangat diberkati atas firman pagi ini. Puji Tuhan, benar. Anak-anak itu luar biasa kepercayaannya kepada orang tuanya yang belum tentu orang tua kandungnya. Minggu yang lalu saya berkunjung ke satu tempat. Nah, terus saya melihat cucu saya ini. Saya masih ingat ketika saya bawa cucu ini. Ternyata tahun ini dia sudah umur 9 tahun. Nih, 7 maaf. Nah, waktu saya bawa dia, saya gendong di pesawat. Masih bayi. Umur 8 bulan kurang lebih. Waduh, dia tidak mau saya lepas dari gendongan saya. Maaf. Saya naik pesawat dari Jakarta, transit 2 kali menuju ke kota. Di mana
ketemu orang tua adopsinya. Anak ini tidak mau saya lepas dari gendongan. Nah, di sektor yang terakhir sebelum saya tiba, itu pesawatnya kecil. Ya, ATR. Nah, pramugari coba minta, saya ganti Pak. Wih, waktu saya lepaskan anak ini dari gendongan, dia meronta. Ya maaf, ya terpaksa. Saya bawa, ya maaf, perjalanan 9 jam. Ya, saya harus ke kamar kecil juga. Jadi saya bawa anak ini masuk ke toilet pesawat yang kecil itu. Karena nggak mau. Nah, minggu yang lalu waktu saya ketemu dia sudah besar. Sudah SD. Oh, terus saya ingat. Nah, beberapa waktu yang lalu, nah terus dia itu bilang, "Opa, doakan mama supaya punya adik." Oh ya? Terus saya bilang begini, dapat nikmat. Nah itu sampai papa mamanya heran. Ya saya panggil namanya. Mamamu ada masalah. Ya, kamu belum mengerti. Nanti kalau sudah besar kamu ngerti, ini anak perempuan. Jadi mama itu sudah nggak bisa punya adik lagi. Karena di perut mama ada masalah. Nah, misalnya kalau kamu punya adik, pengen punya adik, mama harus ambil dari keluarga yang lain. Saya pelan-pelan bicara begitu. Saudara, terus saya tanya, jadi pengen tetap punya adik, tapi nggak dari perutnya mama, karena mama ada masalah. Anak ini diam sejenak. Terus jawab, nggak usah Opa, nggak usah. Wih, saya kaget juga. Nah, waktu minggu lalu saya ketemu lagi. Saudara, saya tanya papa mamanya. Sejak waktu itu, dia minta adik lagi enggak? Enggak. Sama sekali dia enggak pernah bilang minta adik lagi. Nah, di situ saya terharu, saudara. Jadi anak ini betul-betul yakin bahwa yang dipanggil papa mama itu adalah papa mama kandungnya. Ini kepolosan anak kecil. Ini imannya anak kecil yang tidak pernah curiga. Maka itu salah satu kesukaan saya. Kalau saya keliling kemana-mana, saya bisa mengunjungi anak-anak itu yang saya tahu mereka itu anaknya siapa. Dan dengan orang tua baru ini, hebat sekali. 2 hari lalu waktu saya makan siang bersama pengusaha dari Surabaya yang datang ke Nabire. Nah, terus dia itu ingat satu anak. Pas saya bawa anak itu, mereka ada di sini. Koden, gimana anak itu? Nah, saudara saya yang lain yang jawab, wih, itu anak luar biasa. Nah, pengusaha ini tahu kisahnya. Gitu. Terus saya jawab, disitulah kita melihat peranan papa mama, walaupun bukan kandung. Terus saya diskusi. Misalnya anak itu diasuh oleh orang tua yang salah. Maaf, belum tentu anak itu bisa sehebat seperti di orang tuanya yang sekarang ini. Nah, keluarga ini sudah punya cucu. Mereka berkata, betul. Ini luar biasa. Nah, terus sorenya saya dengar cerita. Ya, satu keluarga besar. Nah, ternyata dari keluarga besar ini ada 2 anggota keluarga, yaitu anak keluarga besar ini yang jalan-jalan ke Eropa. Nah, 2 keluarga ini ninggalkan 3 anak masih kecil-kecil. Dari 2 keluarga punya 3 anak. Dititipkan oleh salah satu omnya dari 3 anak ini. Nah, terus omnya itu cerita begini kepada saya. Kaget saya. Waktu saya tunjukkan foto keluarga,
dari anak yang masih kecil ini. Terus dia bilang, saya tanya, ini siapa? Nah, omnya ini tanya foto mamanya. Kaget saudara. Ternyata anak ini bilang itu babysitternya. Wih, omnya ini kaget. Loh, kok babysitter? Itu mama. Anaknya tetap ngomong, nyebut nama babysitternya anak kecil. Saudara, dari Calgary, apa kabar? Ya, saudara, apa yang kita pelajari ketika anak kecil ini nyebut foto mamanya adalah foto babysitternya? Berarti selama itu pengasuh anak ini jauh lebih punya tempat di hati anaknya, atau si anak kandung dari keluarga ini lebih lengket ke hati, ke hidup pengasuhnya. Sehingga waktu lihat foto mamanya, dia sebut ini babysitternya. Wih, ini loh polosnya anak-anak. Dan memang bukan rahasia umum lagi, maaf. Di kota-kota besar, di keluarga-keluarga yang mampu menggaji pengasuh atau babysitter. Lihat aja berapa kali kejadian. Kalau babysitternya pulang, apalagi waktu lebaran. Wih, mereka bisa nangis. Tapi maaf, mamanya nggak pulang-pulang, anak itu nggak nangis. Maaf, jangan ada yang marah saya berkata ini. Nah, dari semua cerita ini, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa kuat pengenalan kita kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah iman percaya kita sedalam percayanya anak-anak kepada yang mereka panggil papa mama, yang belum tentu papa mama kandung. Buat anak-anak itu pokoknya siapa yang sayang saya, yaitu papa mamanya. Mereka nggak perlu tanya macam-macam. Saudara, ini prinsip sederhana tapi ini penting. Nah, satu-satunya cara untuk ngetes, untuk membuktikan apakah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sudah sekuat kepercayaan anak-anak itu kepada yang dipanggil papa mama. Ini perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Nah, untuk membuktikan, untuk ngetes seberapa jauh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, waktu kita menghadapi masalah, bagaimana iman kita kepada Dia? Ayo, saya ulangi lagi, bagaimana iman kita kepada Dia? Goyah? Kuat? Mantap? Nah, harus kita jawab. Maka itu penting. Kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, hanya untuk membuktikan apakah iman kita seperti itu. Ya, woi, luar biasa. Philip, apa kabar? Ini anak saya pilot kampung. Oke, kita lihat ayat ini, saudara, supaya tidak ada keraguan lagi. Yohanes 14, ya, ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mengapa Tuhan Yesus? Oh iya, terima kasih, Matius 18 ayat 6 ya. Oke, nggak apa-apa Filipus, papi baca dulu. Ini tadi yang menyesatkan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. TSI-nya, coba TSI. Ada? Ya. Kalau ada orang
yang menyebabkan anak kecil yang percaya kepadaku untuk berdosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat sekali dari Tuhan. Sebelum dia melakukan dosa besar itu, lebih baik leher orang itu dikalungkan batu besar, lalu dibuang ke laut dalam. Untuk mengalami kesusahan itu jauh lebih ringan daripada mengalami hukuman selama-lamanya dari Tuhan. Kalau menyebabkan orang yang belum dewasa secara rohani jatuh ke dalam dosa. Saudara, jauh sebelum ada Komisi Nasional Hak Asasi Anak, Komnas HAM Anak. Jauh, saya lupa tahun berapa di Jenewa ditandatangani. Itu baru pada abad yang lalu. Belum lama. Di PBB mempunyai badan untuk melindungi hak anak di dunia. Nah, jauh sebelum PBB menuliskan hukum tentang perlindungan kepada anak-anak dan perempuan. Ternyata Tuhan Yesus adalah pribadi pertama di dunia. Saya ulangi, Tuhan Yesus adalah pribadi pertama di dunia yang sudah memberikan hak perlindungan pada anak. Maka itu sampai ayat ini, saya punya pemikiran begini. Inilah Matius 18 ayat 6, satu-satunya ayat yang paling sadis dari semua ayat yang ada di Alkitab. Kenapa sadis? Bayangkan, sejago-jagonya perenang, kalau lehernya dikalungi batu besar dan dibuang ke laut yang dalam, nggak mungkin bisa berenang. Jelas ini ayat yang paling sadis yang saya pernah temukan dalam hidup Tuhan Yesus yang disampaikan. Yaitu kalau ada orang dewasa menyesatkan anak kecil, membuat anak kecil itu berdosa, maka itu saudara, predator anak-anak harus dihukum mati karena mereka merusak. Makasih Filipus. Sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Ini jaminan Tuhan atas kita. Jaminan Tuhan atas kita. Terima kasih. Damai sejahtera. Lebih dari duit. Saya harap semua kita merindukan damai sejahtera ini. Lebih daripada uang, materi, emas sekian kilo, dan sebagainya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, papa mama, anak-anak sangat membutuhkan damai sejahtera di dalam hati papa mamanya daripada makanan mewah, makanan mahal, daripada semua fasilitas yang wah untuk mereka nikmati. Tolong catat ini. Buat anak-anak, damai sejahtera dari papa mamanya jauh lebih besar daripada harta benda. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. TSI. Sekarang aku meninggalkan berkat untuk kalian, supaya kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-orang duniawi. Jadi janganlah kalian menjadi bersusah hati dan merasa takut. Luar biasa. Makasih Filipus. Ini Pak Filipus memberikan bukti sejarah. PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak, Convention on the Rights of the Child, untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989. Baru kalau gitu ya. Terima kasih Filipus.
Bayangkan, jadi konvensi hak anak itu baru ada 20 November 1989. Nah, padahal Tuhan Yesus menyampaikan hak anak itu 2000 lebih tahun yang lalu. Maka itu ayo kita belajar seperti itu. Dari Arizona ada tambahan, benar Papa. Total penyerahan karena yakin akan kasih Tuhan yang telah terbukti dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Betul sekali. Itulah anak-anak yang bisa mempercayai orang tuanya walaupun bukan orang tua kandung. Terima kasih Bapak untuk kehebatan ini. Sangat benar firman-Nya tentang anak. Itu sangat memberkati. Amin. Ya. Ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Bagaimana anak-anak itu merasa aman untuk hidupnya. Nah, Filipus coba cari di ayat berapa Yohanes 14 ini juga. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Oke, ini the message, kirimkan Filipus ya. I'm leaving you well and whole. Aku meninggalkan kamu untuk baik-baik ya. Dan lengkap. That's my parting gift to you. Inilah bagian yang terbaik pemberianku. Peace. I don't leave you the way you are used to being left feeling abandoned. Waduh. Aku tidak akan membiarkan kamu merasa ditinggalkan. Ya. Jadi jangan sedih. Jangan kamu tertekan. Ya. Ayat berapa itu ya? Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Maaf, saya lupa ayatnya. Bisa dibantu? Siapa saja? Nah, itu jaminan Tuhan atas hidup kita. Dia nggak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka kita harus percaya kepada Dia. Ada? Sudah dapat? Maaf, tolong. Saya lupa ayatnya di mana. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Oh, ini dia ya. Ayat 18. Terima kasih. Bukan 28. Saya salah. Yohanes 14 ayat 18. Terima kasih Bapak. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wih, ini mengharukan sekali. TSI. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan datang kembali kepadamu. AYT. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Nah, saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji. Dia nggak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, ya sudah. Kita percaya apa yang Dia sudah katakan kepada kita. Terima kasih Bapak. Kita nggak dibiarkan. Untuk anak-anak saya warga binaan dimanapun saudara berada. Mungkin sejak pandemik, maaf, sampai hari ini nggak ada keluarga yang mengunjungi saudara. Nggak usah takut. Ada Tuhan Yesus yang tidak membiarkan semua kita jadi yatim piatu. Jadi warga binaan, jangan sedih, jangan gelisah. Dia itu sayang kita luar biasa. Yesaya 46 ayat 4 atau 44 ayat 6. Yang mengatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aduh, itu luar biasa itu. Yesaya 46 ayat 4 kalau tidak salah. Kita akan baca. Nah, ini jaminan kita dari Bapa di surga yang sangat percaya. Kita harus percaya Dia. Oh, puji Tuhan. Ya. Ya, Yesaya 46 ayat 4. Ya, saya baca ya. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Nah, sebetulnya kalimat kata yang tepat. Dan mau menggendong kamu terus. Mau menanggung kamu. Ia menjamin ya. Aku mau memikul kamu. Woi, memikul luar biasa.
digendong, dipikul, ditanggung, dan menyelamatkanmu. PS, aku tetap Tuhanmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. MLT, bahkan sampai masa tua. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia. Dan sampai kepala beruban, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya. Dan aku akan menanggung. Dan aku akan menggendong. Dan akan menyelamatkan. Wih, luar biasa ayat ini. Saudara, kira-kira hampir 2 minggu yang lalu, saya pernah cerita ini ya. Saya terharu sekali. Satu keluarga ya yang ada di Nabire. Nah, tiba-tiba suatu pagi, salah satu anak dari keluarga ini, cucu saya ini, sudah besar. Ya, bahkan dia lebih tinggi dari bapaknya. Tahu-tahu bilang, "Pak, aku pengen gendong kaki." Nah, itu istilah mereka gendong kaki. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil ya. Nah, terus papanya masih kuat. Jadi sewaktu-waktu papanya ngajak main anaknya. Nah, keluarga ini punya 3 anak cowok semua. Gendong kaki itu begini. Papanya berdiri. Lalu kaki anak itu nginjak kaki papanya. Dan sambil berpelukan. Terus papanya jalan. Bisa bayangkan ya. Nah, kalau papanya jalan, ya anaknya ikut jalan dong. Walaupun berhadapan-hadapan karena pelukan. Jadi kaki anaknya nginjek kaki papanya. Dan papanya mulai jalan, maka anaknya pun ikut menapak jalan itu. Nah, itu dulu. Nah, kira-kira hampir 2 minggu lalu atau 10 hari yang lalu. Ternyata anak ini pagi-pagi bangun. Ngomong, "Pak, ayo gendong kaki." Nah, rupanya anak saya ini syok. Dia pikir, "Loh, ada apa ini anakku?" Gitu. Lalu papanya ini WA saya. Bilang, "Pap, ada yang salah enggak ya?" "Apanya?" Saya tanya begitu. "Apanya yang salah?" "Loh ini loh," dia sebut nama cucu saya itu. "Tahu pagi ini dia minta gendong kaki." Saya kaget. Dia sudah lebih tinggi dari saya. Saudara, begitu. Oh, ini yang dari Calgary. Anak saya sebut gendong kaki itu sebagai dinosaur walk. Wah, jadi jalannya seperti dinosaurus. Keren ya. Sudah gede anakmu itu. Nah, saudara, terus saya langsung ingat Yesaya 46 ayat 4 ini. Saya bilang kepada anak saya itu, enggak salah. Baca itu Yesaya 46 ayat 4. Papa kita di surga itu gendong kita sampai kita sudah ubanan. Artinya apa Yesaya 46 ayat 4? Artinya sampai usia tua sudah nenek kakek. Rambut beruban. Ternyata di mata papa kita ini tetap anak kecil. Kaget enggak saudara? Kalau kita membaca Yesaya 46 ayat 4. Saya ingatkan lagi. Ternyata menurut Yesaya 46 ayat 4. Setua apa kita sudah seubanan berapa banyak pun kita. Ternyata bagi papa kita tetap anak kecil yang mau digendong. Wih, luar biasa. Waktu saya tunjukkan ayat itu kepada anak saya, justru dia yang nangis. Terharu betul ya. Sampai masa tua kita, dia tetap menggendong kita. Dan ingat tadi, aku akan terus melakukannya. Ini cuma intermezzo saja. Maka itu yang rambut putihnya sudah banyak, jangan disemir. Jangan dicat hitam lagi. Nanti Tuhan gak gendong saudara lu. Enggak, ini cuma intermezzo saja. Dan ya
Desri, apa kabar kamu? Nah, ini Papa kita. Maka itu kita mau takut apa dalam hidup ini? Kalau Papa kita sehebat itu atas hidup kita. Ya, terima kasih Papa. Kami tetap anak-anak di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Papa kita luar biasa. Hebat. Ya. Ini dia. Jadi nggak usah takut ya. Untuk apa saja. Menghadapi tantangan dalam hidup, kita tidak perlu takut. Ya. Apa saja. Badai seberat apa, sebesar apa. Ya, Boots dari Solo hadir. Tetap percaya bahwa Papa kita hebat. Jadi jangan kehilangan kepercayaan dari dia. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, lihat ayat ini. Terima kasih Papa. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10. Nah, saudara, saya mau pakai kalimat ini. Anak-anak kalau terima janji dari papanya atau mamanya atau opanya atau omanya. Istilah saya, itu janji mati. Betul tidak? Janji mati. Hei, sabar Steve, nanti Papa cari kamu, peluk kamu. Oke ya, saya ulangi lagi. Anak-anak kalau menerima janji, apalagi dari orang tuanya, dari oma-opanya, itu janji mati. Ngerti nggak kalimat janji mati? Janji yang mereka pegang pasti akan digenapi, akan diberikan. Maka itu ketika anak-anak tanya, Pak, Ma, mana janji itu? Wih, anak-anak itu sakit. Hatinya kecewa. Kalau dengar, loh, Papa cuma guyon waktu itu, bergurau. Wih. Itulah janji mati buat anak-anak. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wih, luar biasa. AYT, jangan takut. Ya udah. Kalau Papa bilang jangan takut, ya udah, jangan takut. Dia bilang jangan takut kok. Ya, aku menyertaimu. Jangan khawatir, karena aku adalah Tuhan. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Saudara, kalau sampai sudah seperti ini, ya, Papa bilang, lalu kita masih belum mempercayai dia. Aduh, maaf saudara, itu menghina Tuhan betul-betul. Jadi, ayo kita serius mempercayai Papa kita yang seperti ini. Oh, the message. Makasih Filipus. Don't panic. Wah, jangan takut, jangan panik. I'm with you. There's no need to fear. Ya, jangan panik. Aku tetap bersamamu. Jangan ada yang membuat kamu takut. Kamu nggak perlu takut. For I am your God. Karena aku ini Tuhanmu. I'll give you strength. Aku memberi kamu kekuatan. I will help you. Aku akan menolongmu. I will hold you steady. Aku akan pegang kamu kuat-kuat. Keep a firm grip on you. Tangan kananku pegang kamu kuat. Ya, firm grip. Gak akan meninggalkan kamu. Wih, ini hebat sekali. Kalau Papa kita sehebat itu. Jadi ngapain takut? Ya, nggak usah. Papa kita luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, BIS. Jangan takut. Sebab aku menyertaimu.
Jangan cemas, sebab aku Tuhanmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tangan kananku yang jaya. Wih, keren, dengan tanganku yang jaya. Saudara, itulah Bapa kita terhadap kita, anak-anaknya. Ya udah, kita nggak usah takut karena Dia baik. Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Jadi, mulai hari ini ya untuk bisa mempercayai Bapa kita seperti itu. Bukan doa banyak, puasa tambah sekian hari seminggu, atau sebulan, tambahkan hafal baca Alkitab. Tidak. Belajar dari anak kecil dan seperti anak kecil. Maka kita tidak akan pernah digoyangkan oleh badai, oleh apapun juga. Indah ya kalau kita hidup seperti itu. Ya, itulah Dia. Karena Tuhan itu setia terhadap kita semuanya. Oke, satu ayat lagi supaya kita makin kokoh. Ya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ini janji Bapa kita yang hebat sekali. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya. Nah, mengapa Tuhan menyebutkan ini dulu? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, ternyata setelah anak-anak itu dewasa, ya, setelah anak-anak itu dewasa, pernah nggak saudara menyadari? Ternyata pengganti orang tua, ya, ingat ya, waktu anak-anak itu masih anak-anak, pegangan mereka adalah tangan orang tuanya. Kepercayaan mereka kepada yang mereka sebut Papa Mama. Tapi setelah kita dewasa, setelah anak-anak itu dewasa, saudara yang belum pernah tahu pasti kaget. Saya juga kaget waktu pertama kali baca ayat ini. Ternyata pengganti orang tua kita. Baik, Pak Andreas WM, apa kabar nih? Lama nggak ketemu. Andre, ikut ya Sabtu Minggu. Pagi ibadah, Minggu sore ibadah di sekolah. Ternyata pengganti orang tua yang sejak bayi, sejak kecil, orang tua itu adalah kepercayaan anak-anak. Ternyata setelah kita dewasa, pengganti orang tua kita itu bukan Tuhan, jujur, tetapi uang. Saudara, ini terbukti. Maka itu tidak sedikit yang mengaku anak Bapa di surga. Tapi yang memberi rasa aman itu bukan kehadiran Tuhannya, tetapi berapa banyak jumlah uang yang dipunyainya. Bayangkan, saya ulangi lagi, pengganti orang tua di hidup kita ketika kita masih anak-anak. Dan lalu kita menjadi dewasa. Ternyata adalah sejumlah uang. Maka itu Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini loh hubungannya. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Roni, apa kabar? Senang sekali Papa, kamu gabung. Saya baca The Message. Don't be obsessed with getting more material things. Jangan kamu dikuasai, diperhamba dengan menambahkan jumlah materimu di hidupmu. Since God assured us, sejak Tuhan menjamin kita dengan kata-kata ini, I will never let you down.
Aku nggak akan membiarkan kamu jatuh. Never walk off and leave you. Dan tidak akan pernah meninggal. Walk off itu menjauhi kamu dan meninggalkan kamu. Terima kasih Papa. Ayat, jauhkanlah hidupmu dari cinta uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Sebab ia sendiri berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan tidak akan pernah mengabaikanmu. Wih, luar biasa. BIS dulu. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Tuhan sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Enggak. TSI, janganlah hidup kita dikuasai oleh uang. Sebaliknya, hendaklah kita puas dengan apa yang kita punya. Nah, anak kecil itu begitu. Ya, kalau lihat papa mamanya sudah cukup, enggak perlu yang lain. Sebaliknya, TSI ya, hendaklah kita puas dengan apa yang kita punya. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Ya, supaya saudara tidak lupa, saya ulangi lagi. Setelah kita dewasa, ternyata pengganti orang tua kita adalah materi, adalah milik, adalah uang. Dalam hidup manusia. Harus hati-hati itu. Oke. Ini ada kesaksian. 2 hari lalu, ada orang yang kecewa dengan hamba Tuhan. Ngotot, Tuhan sudah menipu dia. Janji-janji yang tertulis dalam Alkitab adalah omong kosong semua. Orang itu menunjukkan bukti dan kejadian yang sedang dialaminya. Dan Tuhan tidak berbuat sesuatu menolong dia. Karena sudah tak bisa dijelaskan, saya bilang, baiklah. Kalau menurutmu Tuhan bohong atau menipu, saya mau tanya, apa untungnya Tuhan menipu orang model kamu? Coba posisikan dirimu di posisi Tuhan. Lalu berbohong atau menipu. Apa kamu tidak malu? Masa pemilik alam semesta menipu? Apa yang kamu cari? Mendengar orang itu yang marah, diam saja. Iya, ngapain Tuhan nipu kita? Ya, maaf. Ya, yang janji-janji itu kan hamba Tuhan, bukan Tuhan. Karena pakai ayat yang salah. Itu. Saudara, jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, wah, hidup ini luar biasa. Jadi ingat ya, Ibrani 13 ayat 4 itu antara uang, Tuhan langsung katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Bayangkan itu. Jadi kalau Tuhan nyata di hidup kita, ya sudah, maka papa kita akan jadi papa yang baik buat kita semuanya. Oke, jadi ayo mulai hari ini kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam segala hal untuk hidup ini. Aduh, ini dia. Jadi kalau kita mau mempercayai Dia, jadilah seperti anak kecil, ya, sehingga kehadiran Tuhan itu nyata buat hidup kita semuanya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Ya, jadi kalau ada yang pernah dikecewakan oleh janji-janji manusia, biarlah hari ini kita belajar mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tinggallah tenang, nikmati hidup, ya, percaya kepada janjinya yang luar biasa itu. Jadilah seperti anak kecil. Tunggu waktu Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan.